Bu, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang bagi Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan dipresentasikan visi 58 sesi 3 oleh Bapak Miftahul Fikri sebagai presenter, saya sendiri sebagai host, dan Pak Wahyu sebagai moderator. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Wahyu. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Bos Pak Widianto. Selamat siang Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Wahyu Sugiharto sebagai host di sesi 3 ini akan memandu Bapak Ibu berdiskusi tentang kini master yang akan disampaikan oleh Bapak Miftahul Fikri dari Eman Negeri di Manokwari, Papua Barat. Sesi ini nanti akan dibuka beberapa pertanyaan atau diskusi. Untuk mempersingkat waktu, silakan saya kasihkan waktu kepada Bapak Presenter Miftahul Fikri untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu, peserta anggota Room 58 ini, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini kedua kalinya saya menjadi presenter, sudah tugas yang kedua untuk presenter. Kemarin telah saya sampaikan, yaitu membuat foto story dengan menggunakan aplikasi Cemera. Nah, untuk hari ini saya akan menyampaikan lagi sebuah aplikasi, yaitu KineMaster. Kalau kemarin kita ngedit foto, sekarang ngedit video. Ya. Sebelumnya mau saya sampaikan dulu bahwa nanti yang akan kita pelajari ini adalah sebuah aplikasi KineMaster. Sejujurnya saya juga belum 100% memahami atau menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa saya tidak menyiapkan PPT-nya Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya nanti langsung saja saya buka aplikasi KineMaster, kemudian kita akan melihat bersama-sama atau berlatih bersama-sama bagaimana sih aplikasi KineMaster itu. Ya, ini saya mau buka dulu. Ya, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa aplikasi KineMaster ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengedit atau membuat sebuah video. Ya, ini sebenarnya hampir sama dengan Windows Movie Maker, hanya untuk kerjanya ini KineMaster di perangkat ini dipasangkan pada perangkat Android. Kalau Windows Movie Maker kan dipasang di laptop atau PC. Nah, KineMaster ini tentu saja karena dipasang di Android, dia portable, bisa dibawa kemana-mana karena Androidnya bisa dibawa kemana-mana. Keuntungannya kalau kita memang mau men-share sebuah video atau kita membuat slide foto yang bergerak dengan latar belakang lagu ataupun dengan narasi, maka kita bisa menggunakan aplikasi KineMaster ini. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa KineMaster ini bekerja secara online, artinya dia memerlukan koneksi ke internet. Ya. Tapi koneksi internet yang dibutuhkan di sini beberapa kali saya pakai tidak memerlukan koneksi yang terlalu kuat. Jadi mungkin untuk 3G juga masih bisa jalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja bahwa aplikasi ini adalah aplikasi KineMaster. Ini ada di screen saya. Ini bisa di-download di Play Store untuk aplikasi KineMaster. Nanti kita akan belajar membuat atau mengedit video dengan cara memadukan rekaman video maupun audio. Saya buka dulu. Nah, ini adalah tampilan awalnya KineMaster ini seperti ini. Jadi kalau di Android nih nanti dia akan landscape. Karena ya ini adalah tadi saya sempat mau coba, ini saya hapus dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi di aplikasi KineMaster ini tampilannya akan seperti ini. Jadi di situ ini yang baru saya buat ya, saya hapus dulu biar kosong.
Ya, jadi seperti ini tampilan awalnya. Jadi di situ nanti ada tanda plus. Nah, tanda plus ini nanti kita akan tekan di sini untuk memulai kerja dengan KineMaster. Nah, di sini kalau kita sudah tandai dengan KineMaster, itu kan ada asisten proyek dengan proyek kosong. Nah, ini biasanya yang kita pakai adalah proyek kosong, sedangkan asisten proyek ini bisa juga digunakan untuk mengedit video yang sudah ada. Kalau saya tidak salah ini, nanti mohon kalau Bapak Ibu ada yang sudah pernah memakai ini dan ada yang salah, mohon nanti saya dikoreksi. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari proyek kosong dulu Bapak Ibu. Jadi kita tekan di proyek kosong. Nah, ini kan tampilannya seperti ini. Nah, ini kita bisa, kita lihat di sebelah kanan itu ada bulat, kemudian ada tanda merah, itu ada audio, lapisan, suara, kemudian media. Nah, media ini adalah kita bisa menggunakan sumber-sumber dari yang sudah kita peroleh atau yang sudah tersimpan di dalam smartphone kita. Nah, kalau yang di sini ada tanda gambar merah itu, ini kita bisa mengambil gambar secara langsung, secara live, kemudian nanti akan kita edit dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, kalau kita menggunakan media seperti ini, kita tekan, nah, maka di situ akan tersimpan apa yang ada di dalam di dalam smartphone kita. Ya. Jadi ini misalnya contoh, kalau ini bisa ada WhatsApp image ya. Nah, ini beberapa. Ini kalau kita mau membuat tampilan slide foto, jadi kita tidak perlu klik-klik, tadi sudah berupa MP4 ya kalau nggak salah itu. Nanti itu secara otomatis videonya akan bergerak sendiri dan kita bisa tambahkan narasi maupun background untuk tampilan tersebut. Nah, dalam ini juga kita nanti bisa mengedit, memotong, menambahkan background, kemudian apalagi ya, saya agak lupa itu. Nah, ini adalah saya contohkan dulu. Ini adalah video punyanya Bu Santi ya. Ini ada beberapa video yang sudah saya ada di dalam laptop saya, HP saya. Ini punyanya Bu Santi yang kemarin saya download. Nah, ini adalah video yang saya download punya Bu Santi, bagaimana tutorial membuat flyer yang saya download dari YouTube kemarin. Kalau ini kita masukkan dulu ke sini dari awal ya. Kemudian kita klik di sini. Ya, kita akan coba play di sini. Ini adalah video punyanya Bu Santi ya kemarin. Saya stop dulu. Jadi kalau memang video ini, dalam memotong video ini kita misalnya ini dari awal kita, wah ini videonya terlalu panjang, atau yang bagian depannya sendiri kita nggak, aduh mohon maaf ada WA masuk ya. Jadi kalau misalnya di bagian sebelah kiri kita nggak suka, kita bisa potong. Atau kalau misalnya yang di sebelah kanan kita nggak suka, kita bisa potong. Yaitu caranya dengan kita tekan yang lama pada pita yang ada di bawah ini. Kita tekan pada pita yang di bawah ini. Nah, ini kalau sudah video ini sudah semacam di blok dengan warna kuning begini, nanti ini bisa kita mengedit foto ini, yaitu untuk memotongnya ya. Bisa di sini ada gambar gunting, bisa kita crop. Nah, ini kalau misalnya kita mau potong video, nah ini bisa kita pangkas kiri, ada juga pangkas kanan. Nah, tinggal kita taruh di batas mana foto ini, video ini akan kita potong. Jadi kita coba untuk memotongnya ya, karena kita belajar memotong dulu. Ini nanti berguna kalau misalnya kita misalnya dalam pembelajaran ini kita download dari YouTube misalnya, kemudian ada intro-intro yang tidak kita perlu, kemudian menghabiskan waktu pembelajaran, tidak perlu, kita bisa download, kita masukkan ke dalam KineMaster ini, kita potong bagian-bagian mana yang tidak penting, tidak perlu kita sampaikan, tidak perlu untuk diperlihatkan kepada siswa, bisa kita potong dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, misalnya ini saya contoh, saya potong aplikasi. Nah, maka dia otomatis yang sebelah kiri dia itu akan terpotong. Ya. Jadi permulaan dari videonya sendiri akan terpotong.
Nah, kalau kita mau potong yang sebelah kanan lagi, misalnya bisa juga dengan pangkas ke kanan playhead. Nah, ini jadi videonya hanya tinggal segini saja. Nah, ini kalau kita motong video. Ya. Kalau misalnya kita sudah mantap, sudah yakin dengan apa yang kita ini, tinggal kita tekan tanda centang yang di pojok kanan itu. Ya. Nah, ini kita bisa lihat yang semula videonya panjang bisa hanya tinggal sedikit saja. Ya, ini untuk memotong video ya, untuk memotong video. Ini saya hapus dulu. Nah, ini sekarang kita membuat tampilan semacam foto slide begitu. Foto slide. Ya, misalnya ini kita pengen nih kita sudah pernah pergi kemana, atau mungkin misalnya kita memberikan tugas kepada anak-anak untuk mengambil foto-foto tentang pemandangan-pemandangan atau seperti apa. Nanti ketika mereka presentasi, mereka tidak perlu klik, mereka tinggal kirim, kemudian tinggal kita putar, bisa kita lihat sama-sama. Ini saya ambil contoh di sini, dari sini aja ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada beberapa foto, saya masukkan, acak saja, karena nanti tergantung Bapak Ibu bagaimana mau membuatnya semenarik mungkin. Jadi nanti ya semuanya tetap kembali kepada kreativitas kita masing-masing kalau kita sudah berbicara tentang membuat slide foto seperti ini. Ya. Nah, ini kalau foto-foto yang sudah kita rasa sudah cukup, kita masukkan, kita centang lagi tanda yang di atas tadi. Nah, ini bagaimana kalau ini bisa kita berikan background. Nah, maaf, di audio. Ya, kita tekan di audio, ya. Kemudian kita buat lagu, kita berikan lagu di belakangnya. Nah, untuk mengetahui apakah lagu ini yang kita pilih ini sudah sesuai dengan apa yang kita mau, kita bisa cek dulu, kita bisa lihat dulu lagunya seperti ini. Nah, kalau sudah yakin, kemudian kita klik pada tanda tambah di sini. Nah, maka akan muncul background. Nah, di sini. Nah, ini masalahnya antara gambar dengan apa namanya, lagunya panjangnya tidak sama. Nah, nanti kita bisa edit. Kita bisa atur waktunya, waktu tampilnya, sehingga nanti mulainya lagu dengan gambar dengan sampai terakhir itu bisa bersamaan. Nah, itu caranya. Sebentar kita centang lagi yang di atas, kita tekan lagi tanda centang yang di atas itu lagi, ya. Nah, kita bisa lihat previewnya di sini. Ya, ini lagunya sudah habis, tapi fotonya belum habis. Nah, bagaimana supaya ini sama? Bisa kita edit Bapak Ibu. Jadi fotonya ini yang mau kita perpendek waktu tayangnya. Nah, ini kita tekan di fotonya sehingga dia semacam terblok dengan warna kuning begini. Kemudian pada sebelah kanan itu yang kuningnya agak tebal itu kita tahan, kita geser. Kita perpendek durasinya. Demikian juga yang ini. Sebelahnya kita pendekkan lagi seperti ini, selanjutnya seterusnya seperti itu, seterusnya sampai nanti batas terakhir antara lagu dengan fotonya itu bareng. Nah, ini lagunya kita samakan saja supaya ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah oke, kita tekan lagi tanda centang yang di pojok kanan. Nah, kita geser kanan, kita lihat.
Nah, seperti itu Pak Ibu. Jadi ceritanya pas. Nah, selain dengan background, kita juga bisa masukkan narasi. Jadi kita bisa memasukkan, mungkin kita ingin menambahkan komentar-komentar atau kita ingin bercerita dengan foto tersebut. Kalau kemarin itu dengan tulisan, mungkin nanti ke depannya ini kan saya akan buat semacam foto story tapi menggunakan suara. Ya. Nah, ini kita bisa klik di sini di sebelah kanan itu ada tanda suara. Nah, kita tekan di suara itu. Ya. Nah, nanti ini bisa kita isi dengan narasi yang ingin kita berikan sesuai, mungkin kita ingin bercerita tentang gambar tersebut. Nah, ini saya ambil contoh misalnya seperti ini. Saya mulai. Ya, ini adalah suasana di mana kita sedang belajar berkolaborasi dengan teman-teman guru dari seluruh Indonesia untuk saling berbagi tentang ilmu, hasil kreativitas, hasil inovasi kita semua, sehingga apa yang menjadi kreativitas kita, apa yang menjadi inovasi kita bisa dinikmati oleh semua orang, yang akhirnya memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Nah, Oke, begitu Bapak Ibu. Masih ini Bapak Ibu ya, di atas masih merekam itu. Belum berhenti. Oh, mungkin suaranya kurang ini. Ya, itu sekilas kalau kita ingin membuat tentang slide foto ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini kayaknya rekamannya nggak jelas ini, nggak masuk di headset saya. Mungkin tadi disampaikan nggak perlu pakai headset ya. Nanti coba kita sharing lagi bersama-sama dengan Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kalau nanti membuat semacam slide foto dalam bentuk video. Nah, seperti itu. Jadi aplikasi KineMaster ini bisa kita pakai untuk membuat slide foto dalam bentuk video. Nah, ini kalau memang kita sudah oke, ya, sudah ini. Kemudian ini kita ekspor Bapak Ibu. Kita ekspor, bagaimana cara menyimpannya? Kita ekspor, ya. Kita tadi di kanan atas ya, di kanan atas itu ada tanda ekspor. Kemudian kita klik simbol berbagi ini, ya. Di sini ada simpan video ke galeri, bisa kita simpan. Nah, kalau memang memorinya agak kecil, bisa melihat pada pilihan-pilihan ini, tergantung, bisa kita lihat megabyte-nya. Kalau mau yang sedang berarti ya yang ukuran megabyte-nya sedang. Kalau yang megabyte-nya tinggi tentu dengan kualitas yang lebih bagus, ya tentu memakan ruang memori yang lebih besar. Ya, ini kita mengekspor proyek Bapak Ibu. Jadi nanti ini sudah bisa kita lihat di galeri kita, dan ini bisa kita kirim, kita share ke teman-teman kita semua di grup WA maupun grup Instagram, sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang. Mungkin ini bisa bermanfaat kalau kita punya keluarga, kemudian ataupun untuk tampil di tugas. Tadi seperti saya sampaikan, ingin membuat sebuah video, ataupun biasanya kalau di acara perpisahan ada kenang-kenangan tampilan berupa foto-foto yang sudah berhasil disimpan oleh anak-anak mulai dari mereka kelas 1 sampai mereka lulus. Nah, mereka ingin tampilkan itu dalam bentuk slide video. Nah, ini akan sangat bagus sekali. Ini sebenarnya
Saya kembali saja. Ya, kita bisa kembali. Ya, itu tadi beberapa contoh, salah satu contoh saja untuk penggunaan KineMaster. Bisa motong, bisa membuat slide video, bisa kalau membuat video secara langsung juga bisa Bapak Ibu. Jadi ini saya buat proyek kosong lagi, di situ kita buat proyek lagi, kita langsung merekam. Ya, jadi ada perekam video, kita tekan di sini. Nah, ini adalah ya, jadi saya rekam. Kita klik di sini, merah, tanda merah itu bisa kita lihat di sini adalah ruang, ini meja saya, berantakan sekali, mohon maaf. Ya. Sehingga bisa ini. Ya, oke. Nggak mau tersimpan. Aduh, kenapa lagi dengan HP saya ini? Tidak mau menyimpan. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa explore lebih lanjut lagi tentang ini. Saya pikir nanti lebih bagus lagi kalau kita diskusi di grup saja, pandu oleh moderator. Karena sebenarnya ini banyak sekali fitur-fiturnya yang perlu dijelaskan. Karena di situ ada motong, nambahkan teks, nambahkan video, audio, background, menambahkan narasi, itu banyak sekali. Nanti bisa kita diskusikan sama-sama. Mungkin nanti sambil melihat tetap saya share ini, nanti Bapak Ibu bisa bertanya-tanya tentang mau bikin kayak apa, nanti kita belajar sama-sama. Mungkin sementara itu saja Bapak moderator yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang maksimal karena takut terkejar cuaca, jaringan buruk, karena ini sudah mulai hujan juga di sini. Nanti mungkin kita bisa sambil diskusi, sambil tanya-tanya, sambil saya jelaskan dengan aplikasinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitu Bapak Ibu, itu adalah tadi pemaparan dari Pak Miftahul Fikri tentang aplikasi KineMaster. Silakan bila mana ada yang ingin ditanyakan atau mari kita berdiskusi sama-sama tentang aplikasi ini. Silakan bagi yang bertanya bisa lewat chat atau langsung bersuara, tekan mic-nya di unmute. Yang mau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak, ada sedikit yang saya tanyakan terkait hasil ini. Jadi kalau sudah, halo, oh ya, nama saya Alfian, saya dari Biak Numfor, dari SMP Negeri 4 Sataparsa. Oh ya, silakan Pak. Untuk pertanyaannya, ini bentuk hasilnya itu apa saja ya Pak ya? Maksudnya jenis extension filenya, apa MP4 atau ada lagi yang lain begitu, 3GP atau MPEG itu. Sebentar Ya, Pak mungkin ya, itu saya. saja. Oh ya, terima kasih Pak. Saya coba lihat dulu yang pernah saya buat ini Pak ya. Saya cek lagi karena saya masih simpan satu hasilnya itu. Oke. Nah, ini yang tadi barusan kita buat Bapak Ibu ya, ini sudah tersimpan di galeri. Nah, ini Pak bisa lihat ini hasil seperti ini. Ini yang barusan kita praktek tadi ya. Nah, itu hasil apa ya? Hasil yang tadi kita buat ya. Nah, ini coba saya lihat rinciannya Bapak Ibu ya. Jadi saya belum pernah ini, kayaknya MP4 ya kalau nggak salah ini.
kalau saya pernah cek propertiesnya ini kan bisa saya lihat di laptop ya. Cuman karena ini saya nggak pakai laptop, jadi mungkin kayaknya MP4 Pak. Kalau Tadi ada keterangan dibuat properti itu tadi ada sampai akhir itu. coba saya lihat dulu Pak ya, ini rincian di sini ya. Waktu ambil ininya. Oh ya MP4 Pak, ada info berkas. Jadi di sini Pak di info berkas itu ada terlihat memang betul Pak MP4 ya. Saya nggak salah berarti. Mohon maaf Pak karena sudah lama nggak ngecek ini. Iya. Nah, jadi ini hasilnya MP4 Pak. Ya, MP4. Nah, jadi sudah lebih bagus dari 3GP kayaknya. Ya mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Itu kan jawaban dari Pak Mustafil, di situ ekstensinya bisa berupa MP4, tapi bisa saya tambahkan itu sebelum kita ekspor itu ada pilihannya, mau 4K, kemudian HD, kemudian ada Full HD. Di situ kalau mau lebih tinggi kualitas gambarnya berarti bisa dikasihkan yang high begitu. Begitu. Ya, ada yang mau lagi. Ya, Mas. Silakan. Ya Bapak, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya lagi, saya masih buka yang bertanya. Satu penanya lagi. Ya, ini saya mau tampilkan yang pernah saya buat Pak. Waktu itu ada penugasan untuk dikirim untuk membuat profil. Jadi kalau kita mau membuat video itu sekarang tidak mahal lagi. Jadi dengan aplikasi KineMaster ini edit video dalam genggaman gitu istilahnya. Jadi hanya cukup dengan ujung jari kita sudah bisa membuat sebuah video. Walaupun gambarnya berupa slide foto gitu. Nah, ini salah satu contoh yang kemarin saya buat Pak ya. Mungkin mohon maaf ini hanya kemarin ada penugasan dan masih saya simpan gitu. Jadi ini hasil dari KineMaster ya. Ini yang saya buat kemarin, Pak. Silakan Ibu atau Bapak dan Pianus nih bertanya, teksnya bisa diaktifkan. Nah, itu salah satu contoh KineMaster seperti itu, Pak. Jadi nanti bisa masukkan video, slide foto menjadi video, masukkan teks, masukkan background. Bahkan kalau tadi tidak ada masalah, harusnya bisa masukkan narasi juga. Jadi kalau misalnya ini kita lihat pemandangan terus kemudian ini bisa kita buat semenarik mungkin dan kita bisa cut beberapa bagian-bagiannya yang tidak kurang bagus gitu, sehingga nanti hasil akhirnya itu bisa menjadi bagus. Mungkin seperti itu, Pak. Saya kembalikan ke moderator. Ini ada yang mau ditanyakan dari Pak Damsianus tentang minta tutorialnya itu. Ada di chat itu. Halo Pak, bagaimana Pak? Pak Damsianus bertanya, boleh minta tutorialnya begitu. Mungkin beliau tidak mengikuti dari awal. Oh, mungkin bisa googling saja Pak ya, karena kemarin nih saya dapat dari anak-anak, kemudian saya otodidak gitu loh, belajar sendiri sambil sharing dengan anak-anak bagaimana KineMaster ini gitu. Ya. Saya nggak ada tutorialnya Pak. Mungkin nanti bisa di googling saja Pak. Halo Pak Moderator, izin bertanya Pak. Ya silakan Pak. Saya Damsil NTT Pak. Oh ya, silakan Pak Damsil. Maaf, jaringan saya baru baik ini Pak, jadi baru bisa ikut ini. Beberapa hari kemarin HP juga rusak, malah HP sudah baik, jaringan lagi. Di sini masih hujan angin Pak. Saya juga pikirnya sudah selesai, ternyata masih hujan angin sih. Ya. Silakan Bapak. Oke, baik.
eh, apa yang ini KineMaster ini apa bisa dijadikan sebuah aplikasi semacam mau promosi sekolah begitu, mungkin kita shootingnya mungkin dari awal sekolah, mulai dari depan dan seterusnya seperti yang hasil contoh tadi Pak, sehingga saya rencana mau promosi sekolah kami dalam rangka pendaftaran siswa baru. Minta maaf, sekolah kami swasta, jadi memang kami harus rajin promosi. Kalau tidak, memang murid semuanya hampir ke sekolah negeri. Sehingga apa kelebihan dari KineMaster ini? Sehingga apa boleh saya bisa jadikan semacam promosi saya melalui video itu tentang visi misi sekolah saya, sekaligus semacam saya buatkan pendaftaran online begitu Pak. Oh. Demikian. Silakan menjawab. Oh iya Pak. Jadi memang kelebihannya KineMaster ini sekali lagi bahwa ini adalah sebuah aplikasi pembuatan sekaligus editing video melalui Android Pak. Sehingga tentu dari kalau memakai Android biayanya lebih murah dan artinya bisa kemana-mana gitu loh. Beda dengan kalau misalnya kita boleh ngedit di laptop kan kita masih memerlukan lagi, kita harus ambil handycam, kita masih perlu handycam, kamera untuk mengambil objek-objek yang mau dijadikan video itu Pak. Tapi kalau pakai HP ini kita bisa langsung. Jadi misalnya ini seperti tadi saya contohkan, saya membuat profil tentang saya. Jadi dengan HP itu saya minta orang untuk memfoto foto-foto, kemudian dari bahan-bahan itu saya racik, saya ramu di KineMaster sehingga menjadi contoh yang seperti tadi Pak, yang saya tampilkan tadi gitu Pak. Itu kelebihannya. Kemudian kalau Bapak mau membuat profil sekolah dengan menggunakan KineMaster ini, wah itu sangat bagus sekali Pak. Karena dari situ ketika Bapak selesai, Bapak bisa langsung share baik ke Facebook maupun ke grup WA maupun ke Instagram, itu langsung bisa Pak. Jadi istilahnya all in one gitu loh Pak. Jadi kameranya ada di situ, alat untuk mengedit dan membuatnya juga ada di situ sekaligus. Hanya kelemahannya Pak, ini harus online Pak, harus terhubung ke jaringan internet gitu. Tapi untuk jaringan internet yang kualitasnya timbul tenggelam pun masih bisa bekerja dengan baik. Mungkin itu Pak Damsil ya, betul ya? Ya betul Pak Damsil. Ya mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak Damsil yang belum jelas? Halo Pak Damsil. Oke, saya buka termin kedua. Silakan bagi yang mau bertanya tentang aplikasi KineMaster ini. Bagi yang baru bergabung, aplikasi KineMaster ini aplikasi edit video di berbasis Android ya. Silakan yang mau bertanya tentang aplikasi ini. Duh, baterai tinggal 15%. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin aplikasi KineMaster ini sama seperti Viva Video ya. Hanya saja KineMaster ini harus online, tetapi Viva itu berbayar. Ada yang berbayar tapi ada yang gratis. Tapi Viva Video berjalan bisa juga offline begitu. Tadi sudah disampaikan kelebihannya, kemudian bisa real time untuk merekam langsung gitu. Mungkin Bapak Ibu yang biasa memakai editing video di HP bisa sharing-sharing bagaimana pengalamannya, apa kekurangan kelebihannya begitu. Silakan bagi yang mau bertanya. Nggak bawa cas ya? Cas. Ini sih. Bisa pinjam sebentar Pak? 20 lagi online, lagi presentasi diklat online. Sudah di sini aja, kamu duduk di sini. Begitu Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya ke sesi selanjutnya, termin kedua tentang aplikasi KineMaster ini.
tentang editing video. Ya ini mungkin kita coba Bapak Ibu ya, kalau kita bisa tambahkan judulnya. Halo, siang, misalnya Pak. Oh ya silakan Pak, selamat siang. Yang namanya Iya, sebelum saya tanya, saya mau tanya, nah, kita sekarang sesi apa ini ya? sesi Sesi 3 Bapak. Pak. Sesi 3, oke. Baik, jadi ini bukannya mau bertanya, tapi saya mau menambahkan sedikit. Kalau KineMaster itu bisa offline kok Pak, kita bisa pakai offline. Kemudian untuk Pak Zamsyel yang tadi minta tutorial, ini kebetulan saya punya file PPT tutorialnya dalam bentuk PPT dari rumah belajar, jadi nanti bisa saya sharing ke teman-teman yang lain di grup. Makasih. Oh ya. Oke, Ya, Pak. terima Jadi kasih kita- Pak. Enggak, Pak. Dengan Bapak siapa tadi Pak ini Pak ya? Debbie. JB Bapak JB dari mana Pak? dari Rote NTT. Oh ya ya. Salam kenal Pak. Ya, salam kenal. Ya. Terima kasih Pak atas bantuannya. Mungkin nanti saya juga bisa dapat itu, karena mengapa saya sampaikan KineMaster ini karena saya senang sekali dengan aplikasi ini, karena saya bisa mengedit dan membuat video itu lebih mudah Pak. Jadi tidak perlu memerlukan peralatan yang sebanyak kalau kita memakai PC gitu. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin nanti Bapak bisa lebih membantu saya lagi dalam penyampaian materi ini Pak. Saya kembalikan moderator. Link PPT-nya Oh ya. Dari Rote ya. Iya, benar. Saya Laran Tuka, Pak. Oh, Pak Damsul itu Pak. Ya. Ya. Saya kebetulan sering Iya, dengar Pak. namanya di GDN. Katanya tutorialnya, jadi nanti kita bisa share di grup biar teman Bapak Ibu guru yang lain bisa tahu bagaimana pengoperasian KineMaster ini. Gitu. Kemudian ternyata ada tambahan juga dari Pak JB, KineMaster ini bisa berupa offline juga, bisa dijalankan offline, tidak online begitu, tidak harus terkoneksi dengan internet. Begitu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau berdiskusi lagi, bertanya ke pemateri kita Pak Miftahul tentang aplikasi KineMaster. Silakan. Aku jadi host mah, makanya aku diem aja. Aku coba ngatur aja. Kalau tidak ada, saya mengingatkan kembali yang sudah hadir di room ini sesi ketiga, jangan lupa isi akun yang sudah saya bagi di chat with everyone di situ, kita isi. Gitu Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita bisa cukupkan sesi kali ini. Bisa gantian nanti dengan yang sesi keempat. Sudah 1 jam juga. Oke, kalau tidak ada, saya cukupan. Begitu pemaparan dari Pak Miftahul tentang aplikasi KineMaster yang dijalankan berbasis Android. Kemudian tadi ternyata bisa offline dijelaskan, ditambahkan oleh Pak JB. Kemudian extensionnya berupa MP4 dan kelebihannya bisa merekam video secara real time, kemudian diedit langsung dengan HP dan bisa dibawa kemana saja karena pocket HP begitu. Mungkin itu saja dari saya, moderator di sesi ketiga ini, di Sugiarto. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan presenter Pak Miftahul Fikri dari Man Manowari di sesi ketiga. Selanjutnya akan masuk ke sesi keempat ini ya Pak ya? Iya. Ya, nanti kita tunggu kembalikan ke